Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Wilayah Muhammadiyah Jatim, Profesor kita, beliau Ketua Tapasuci ini dan seluruh jajaran pimpinan wilayah yang hadir maupun seluruh pimpinan Muhammadiyah Surabaya dan sekitarnya, Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kali kita sampaikan puji syukur kita kepada yang menciptakan kita semua dan seluruh alam semesta, karena keyakinan kita mengatakan bahwa tak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini kecuali karena memang atas qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadar itu bermakna kekuasaan, kekuatan, kalkulasi maupun juga keputusan. Maka subuh hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, untuk bersua, berhadapan, bermuwajahah dengan Bapak dan Ibu. Dan tentunya mudah-mudahan muwajahah kita ini muwajahah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan sedikit, saya Syamsi Ali, asli putra Indonesia. Hanya kebetulan memang dilahirkan di sebuah kampung terpencil di Sulawesi Selatan namanya Kajang. Kajang ini jampi-jampinya kuat. Hanya saja memang banyak teman-teman bertanya, Anda sudah hampir 30 tahun di Amerika dari 96. Akan kemana setelah ini? Saya katakan saya ini tidak terlalu bertanya itu akan kemana, karena saya ini hanya terapung-apung di atas qadar Allah. Entah kemana Allah mentakdirkan lagi, saya ikut. Dari seorang anak yang lahir di kampung terpencil di Sulawesi Selatan, yang ditakdirkan kemudian sedikit nakal, dan itu yang menjadikan saya dilempar masuk ke penjara suci bernama Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Makassar. Saya istilahkan penjara suci karena waktu itu memang bebatuan saja kalau hujan-hujan ya. Tapi alhamdulillah saya betah di pesantren karena ada Pak Ketua di sini. Saya ceritakan sedikit putra sahabat suci ini. Saya betah di pesantren bukan karena pintar juga, karena ada penyaluran bakat berkelahi itu. Jadi ada latihan tapak suci, alhamdulillah saya dalami tapak suci itu sampai tahun 1985. Saya kemudian diminta mewakili UMI. Waktu itu saya masih kelas 5 di pesantren, kelas 2 alia lah. Tapi saya dikasih kartu mahasiswa palsu. Oh ini jangan dikait-kaitkan dengan palsu-palsu lagi. Sekarang lagi heboh dengan palsu-palsuin. Jadi saya dikasih kartu mahasiswa palsu untuk mewakili UMI, Universitas Muslim Indonesia Makassar, dalam kejuaraan silat antar perguruan tinggi di Unisba Bandung ketika itu. Alhamdulillah juara 2 nasional.
Jadi itu modal saya. Sampai sekarang saya selalu mengatakan kepada teman-teman di Amerika, saya kecil memang, tapi don't ever try me, jangan coba-coba saya bilang. Saya pendekar juga. Singkat cerita Bapak dan Ibu, alhamdulillah mungkin sudah ikutin ceritanya. Dari pesantren saya kemudian dapat siswa ke Pakistan, selesai S1 S2, dan kemudian saya diminta menjadi guru di Jeddah, Saudi Arabia selama 2 tahun. Dan di penghujung tahun 96 itulah saya ketemu dengan duta besar kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa, almarhum Nugroho Wisnumurti, yang mengajak saya ke kota New York. Awalnya memimpin masjid kita, masjid milik warga Indonesia, namanya Masjid Al-Hikmah. Ini dibeli tahun 95 dan diresmikan oleh Pak Tarmizi Tahir, Menteri Agama ketika itu. 96 kemudian saya tiba sebenarnya untuk masjid itu. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi 9/11, sebuah peristiwa yang dibesarkan sangat luar biasa, dan bagi orang Amerika memang besar. Kenapa besar? Karena Amerika tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan serangan seperti itu. Karena Amerika itu punya kekuatan intelijen yang sangat tinggi sekali. Lalat pun terbang di angkasa luar bisa kelihatan. Kok ini kapal mau nabrak gedung yang sangat penting kok nggak kelihatan gitu. Jadi sangat besar bagi mereka gitu. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, 9/11 itu, saya kemudian banyak diminta. Tadi disebutkan salah satunya adalah mendampingi Presiden Bush yang baru dilantik ketika itu, pertama kali datang ke Ground Zero. Tentu ceritanya sudah pernah saya sampaikan di salah satu tandur Muhammadiyah dulu di Jatim, jadi saya nggak mau ulangin. Intinya adalah sampai sekarang sudah hampir 30 tahun terdampar di kota New York. Dan tentu kalau orang bertanya kenapa betah di kota New York, ya bukan karena McDonald, kita nggak makan McDonald gitu ya, bukan karena KFC-nya, bukan juga karena dolarnya, bukan. Tapi kita yang pernah ditempah di institusi Muhammadiyah ini, kan darah daging kita memang amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa tidak mungkin kita akan menemukan al-falah, kemenangan itu, kecuali dengan perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya dakwah bagi kita itu darah daging yang tidak bisa terpisahkan. Banyak teman-teman yang kemudian terheran-heran, Anda sudah di Amerika hidup, dan jujur Anda, orang banyak tahu saya sudah punya paspor yang lain selain paspor Indonesia, dan tidak boleh double paspor kan. Tapi kok Anda masih sering memperhatikan Indonesia itu, bahkan sering aja kritikan-kritikan kalau ada sesuatu yang perlu dikritikan. Saya pikir ini bukan masalah kritikan atau tidak. Pertama adalah darah daging kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat kemungkaran diam, berarti ikut terlibat dalam kemungkaran itu. Ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, it is enough for evil to thrive when the good people say or do nothing. Cukuplah bagi kejahatan itu berkembang dan membesar ketika orang-orang baik diam atau tidak melakukan apa-apa gitu. Maka saya selalu memang kritis itu, karena itu bagian dari upaya kita untuk mencoba memperbaiki keadaan, termasuk keadaan bangsa dan negara kita. Dan saya di mana saja saya sampaikan bahwa sejauh-jauh kita berjalan, seluas-luas samudra kita lalui, insya Allah kebanggaan kita kepada negara dan bangsa ini akan semakin besar. Ini bukan pandangan nasionalisme sempit, tapi memang sebuah kenyataan. Pertama, realitanya Indonesia memang adalah negara yang sangat luar biasa, sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, dan alamnya yang sangat cantik, keragaman yang sangat luar biasa. Tapi yang terpenting orangnya. Apa itu orangnya? Kita ini kecil-kecil barangkali, tapi sering saya mengatakan ya otak kita encer-encer gitu. Kebetulan saya dari Sulsel ya, jadi siapa yang tidak kenal Pak Habibie kan? Pak Habibie kecil-kecil seperti itu, tapi tidak kalah dari orang Jerman. Sebelum beliau berhasil dibujuk oleh Pak Harto kembali ke Indonesia, beliau itu mau dibeli sama Boeing di Amerika. Berapapun, saking pintarnya beliau itu. Maka kita ini bangsa yang sangat luar biasa. Tapi saya kira yang terpenting adalah bahwa Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Sekarang sudah mulai digeser sama Pakistan. Dan itu yang harus membanggakan kita, bahwa kita mewakili wajah Muslim global terbesar di dunia ini.
Sehingga ketika pertama kali saya salaman dengan Presiden Bush di tahun 2001 itu bulan Oktober, 3 minggu setelah peristiwa 9/11, saya salaman sama beliau, terus saya mengatakan, Mr. President, saya mewakili komunitas Muslim terbesar dunia. Beliau terheran karena biasanya komunitas terbesar itu kan pasti Arab, kalau enggak IPB, India, Pakistan, Bangladesh, minimal Afrika lah kalau di Amerika. Jadi 3 komunitas terbesar ini. Afrika yang hitam, Afro American, Middle Eastern, atau IPB tadi itu, India, Pakistan, Bangladesh. Kok ini ada wajahnya lain kok mengaku mewakili komunitas Muslim terbesar. Lalu saya sambung, I am from Indonesia, saya dari Indonesia. Karena ketika bertemu dengan Presiden Amerika ini, di belakang benak saya, di benak saya ini, saya mewakili Muslim Indonesia lebih 200 juta itu. Dan itu yang menjadikan saya berani ngomong ketika bersalaman dengan Presiden Bush. Nah, saya tidak ingin cerita semua apa yang sudah terjadi ketika itu, karena ini cerita yang sudah banyak kita sampaikan, sudah ditulis oleh banyak teman-teman. Saya ingin kembali langsung saja kepada tema kita pagi ini tentang perkembangan Islam dan dakwah di Amerika Serikat. Pertama, tentu kita melihat dunia kita sekarang ini adalah dunia yang memang sangat tidak baik-baik saja. Dalam segala aspek kehidupan manusia, kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kronis. Masalah ekonomi misalnya, kita melihat bahwa betapa kue dunia ini berada di genggaman orang-orang, segelintir orang. Kemarin Donald Trump datang ke Timur Tengah, berhasil mengantongi yang cash itu sekitar 600 miliar dolar lah. Tapi dijanji lebih dari 3 triliun dolar dari 3 negara ini. Saya menyebutkan ini untuk sekedar menyampaikan bahwa betapa banyaknya banyaknya uang yang berkeliling dunia kita sekarang ini. Kita tidak kurang duit, tapi manusia kemudian merasa miskin. Kenapa? Ada 2 alasan. Pertama, karena memang duit itu berada di tangan segelintir orang. Di Amerika itu hanya sekitar 1-2% orang-orang yang punya modal itu, termasuk Elon Musk, termasuk Bill Gates yang pernah ke Indonesia mau jual vaksin itu kan. Mau jual vaksin gitu kan Indonesia itu. Nah, ini segelintir orang yang punya duit. Sementara kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan ke kota New York, homeless ada di mana-mana. San Francisco homeless ada di mana-mana. Sakit itu kita melihat gedung-gedung pencakar langit, tapi orang kok bisa tinggal tidur-tidur di pinggir jalan, nggak punya rumah gitu. Yang terpenting pula bukan cuma itu, di tengah banyaknya kekayaan dunia kita sekarang ini, betapa banyak orang yang berpenyakit mental health issue, penyakit mental yang sekarang ini paling ditakuti di dunia barat. Saya ini kebetulan salah satu tugasnya sebagai imam, dan ini pegawai negeri sifatnya, namanya chaplain. Chaplain itu adalah spiritual consultant lah kira-kira, dokter spiritualitas lah kira-kira begitu. Dan kita diminta berkeliling ke rumah-rumah sakit. Saya kebetulan ditugaskan di rumah sakit Bellevue namanya di kota New York. Ini rumah sakit pemerintah yang tertua dan terbesar. Setiap hari lebih 1.000 orang pasiennya. Dari 21 tingkat gedung itu, 5 tingkat diantaranya adalah penghuni orang-orang yang berpenyakit mental. Dan kalau kita kunjungi mereka pasien yang berpenyakit mental ini, kita dapatkan mereka orang-orang yang sebenarnya berhasil. Ada insinyur, ada ini macam-macam. Dalam dunianya mereka berhasil. Tapi ekonomi yang dianggap maju sekarang ini luar biasa, menjadikan manusia kok semakin gersang. Nah, itu yang saya katakan tadi, dunia kita tidak baik-baik saja. Makanya kan Al-Quran mengatakan kan bahwa ketika petunjukku datang kepadamu wahai Adam, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka kata khaufun dan hazan itu adalah 2 penyakit yang sekarang ini sedang menimpa manusia, khususnya di dunia barat. Khaufun itu karena mereka memikirkan masa depan. Mereka ketakutan, khawatir, karena memang gak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hazan karena dia ingat kemarin gitu. Manusia hidupnya itu antara kemarin dan hari esok. Dan ketika ingat kemarin, dia tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena ketika kita menyadarkan diri pada kehidupan material, kita akan selalu sedih.
Kehidupan dunia ini nggak pernah memuaskan kita gitu. Nah itu yang menjadikan mereka sakit mental. Melihat masa depan khawatir, takut gitu. Orang-orang Hollywood gitu ketika berumur sudah di atas 30 tahun sudah mulai khawatir, dia melihat mukanya udah mulai ada berkerut, apa istilahnya bahasa Indonesia itu, wrinkle bahasa Inggrisnya. Sudah mulai lihat mukanya kok beda, perempuan-perempuan masuk keluar rehabilitation itu. Itulah dunia kita sekarang ini. Dalam bidang politik juga demikian. Dunia kita sekarang ini sedang dikuasai oleh politisi-politisi yang berorientasi rasis dan radikal, seperti apa yang saat ini terjadi di Amerika. Demikian juga apa yang terjadi misalnya di beberapa negara termasuk Jerman dan negara-negara yang lain. Jadi rasisme sedang meninggi sekarang ini. Dan Donald Trump itu menang salah satu adalah karena tema kampanyenya adalah rasisme. Making America Great Again itu menjadikan Amerika hebat lagi. Kata hebat, kata greatness itu artinya white America again, kan, menjadi putih lagi. Makanya ribuan orang dipulangin itu dari Amerika Latin, karena orang-orang Spanish di Amerika itu adalah minoritas tertinggi dan mereka paling banyak pendatang. Maka mereka harus dipulangin gitu. Untuk apa? Untuk membersihkan Amerika dari orang-orang yang non-white, kira-kira begitulah. Maka ini rasisme yang terjadi itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita kemudian datang membawa misi dakwah ini bukan sekedar menambah pengikut, karena pengikut Islam ini kan sudah cukup banyak, hampir 2 miliar manusia. Tapi kita hadir untuk membawa transformasi atau perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Yang mungkin dalam bahasa agama yang kita kenal adalah menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan kata rahmatan lil alamin itu kan bukan sekedar tersenyum-senyum gitu kan. Sering kita tafsirkan rahmatan lil alamin karena tersenyum, ramah di mana-mana. Ya itu bagus. Tapi inti daripada rahmatan lil alamin itu ada 2. Yang pertama, saya meminjam istilah teman-teman lain, orang-orang misionari kalau datang ke Indonesia biasanya menganggap diri membawa apa yang disebut salvation, penyelamatan, keselamatan. Jadi dakwah kita ini hadir untuk membawa keselamatan. Orang lain saja begitu semangat datang dari negara-negara kaya masuk kampung-kampung pelosok di Indonesia ini dengan merasa membawa keselamatan. Kenapa justru kita yang meyakini kebenaran ini tidak merasa bertanggung jawab membawa keselamatan ini kepada seluruh penjuru dunia? Maka rahmatan lil alamin itu adalah datang menyelamatkan manusia dari ambang kehancurannya, menyelamatkan peradaban dari ambang kehancurannya. Nah tentu yang kedua selain menyelamatkan adalah kontribusi tadi itu. Maka Islam itu adalah kontribusi. Dan alhamdulillah kita Muhammadiyah ini kan memang darah dagingnya memberikan kontribusi, dan Muhammadiyah bisa membuktikan. Cuma waktu saya datang dulu berbicara di Tanwir, saya nggak tahu berapa tahun yang lalu, saya sampaikan bahwa alhamdulillah peranan Muhammadiyah secara nasional ini sangat luar biasa, tidak bisa diingkari. Jauh sebelum kemerdekaan pun Muhammadiyah sudah memberikan peranan menjadikan Indonesia ini hebat. Tapi masanya sekarang ini dalam dunia global, Muhammadiyah harus memainkan peranan yang lebih global sifatnya. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh PCIM. Di Amerika juga ada, saya kebetulan penasehat juga di situ. Ya alhamdulillah mulai tumbuh. Baru-baru ini ada rapat PCIM Eropa dan negara-negara Balkan, saya juga jadi pembicara di situ bersama Pak Dubes Najib di Spanyol. Jadi sekarang ini kita perlu hadir di segala penjuru untuk memberikan kontribusi itu. Maka alhamdulillah Islam di Amerika ini dengan upaya-upaya yang kita lakukan khususnya setelah 9/11 itu terus tumbuh berkembang. Pertumbuhan inilah kemudian menjadikan juga orang-orang karena semakin nampak, orang-orang semakin takut dan mohon maaf mungkin memakai kata semakin bencilah kira-kira begitu. Maka ada istilah Islamofobia itu. Apa itu Islamofobia atau apa itu fobia? Fobia itu artinya takut tanpa ada alasan. Kalau takut karena tahu alasannya itu bukan fobia namanya. Karena ada harimau misalnya kita takut, itu bukan, jangan dikatakan dia fobia harimau, memang takut gitu. Tapi ada orang yang takut tapi sebenarnya nggak tahu alasannya kenapa dia takut gitu. Nah itu namanya fobia. Maka Islamofobia ini meninggi ya sejak pasca terjadinya 9/11 itu khususnya. Tapi jangan kita lupa bahwa Islamofobia sesungguhnya itu sudah lama dan sudah bersifat historik di dunia barat. Saya ingin memberikan contoh saja, misalnya kata studi Islam kan.
Studi Islam di dunia barat itu kan penamaannya dulu, sekarang sudah mulai disebut studi Islam, Islamic Studies, minimal Religious Studies. Dulu tidak disebut Religious Studies, tidak disebut Islamic Studies, tapi disebut dengan dua penamaan. Apa itu? Pertama adalah Middle Eastern Studies. Yang kedua adalah Orientalism. Kenapa dinamai dengan dua ini? Dinamai Middle Eastern karena mereka ingin membangun sebuah persepsi bahwa Islam itu agamanya orang-orang Timur Tengah. Lebih spesifik agamanya orang Arab. Sehingga biasanya kalau orang menggambarkan seorang Muslim di Amerika itu digambarkan orang tinggi besar, pakai jubah, janggut panjang, pakai sorban, dengan pedang terhunus di padang pasir samping onta. Kira-kira begitulah penggambarannya. Nah, itu memiliki makna semuanya. Kenapa memakai jubah tinggi besar, pakai sorban? Ya artinya Islam itu hanya agamanya orang Arab, jadi agama etnis. Kita orang Indonesia ini jadi Muslim karena memang kita tunduk dan ingin diperbudak sama orang Arab. Kira-kira begitulah ya. Tapi yang terpenting, kata Arab ini dalam dunia barat itu diterjemahkan sebagai keterbelakangan, emosional, suka perang, tidak punya HAM, tidak menghormati wanita. Kira-kira begitulah, tidak ada toleransi. Itu yang ingin digambarkan. Tapi yang terpenting pedang terhunus tadi itu, agama Islam itu adalah agama kekerasan, agama terorisme, agama yang datang membunuh, kira-kira demikian. Dan ketika terjadi 9/11 seolah-olah mereka mendapatkan pembuktian, dijadikan itu sebagai justifikasi. Penamaan yang kedua apa? Orientalism. Apa itu artinya Orientalism? Oriental, ketimuran. Jadi Orientalisme studi ketimuran. Artinya mereka ingin membangun image bahwa Islam itu agamanya orang-orang timur. Nah, sekarang apa arti timur bagi mereka? Dunia ini kan dibagi dua bagi mereka. Ada dunia timur dan ada dunia barat, West and East. Tapi sebenarnya itu bukan pembagian geografi, tapi demografi. Maksudnya apa? Bukan tempat, tapi orang-orang. Seolah-olah orang yang bernama Western, orang-orang barat itu spesial, pintar, maju, berperadaban. Yang tidak di barat, timur, itu terbelakang, bodoh, miskin, lemah. Kira-kira begitu. Kenapa saya mengatakan bukan geografi? Karena New Zealand dan Australia merasa barat, padahal paling timur dari kita, kan begitu. Jadi bukan geografi itu pembagian manusia. Seolah-olah manusia yang lebih hebat, ada manusia yang jauh terbelakang itu. Maka Islam agamanya orang-orang timur gitu. Jadi penamaan studi Islam saja itu ada unsur Islamofobianya gitu loh. Demikian seterusnya, perang-perang yang terjadi antara Iran dan Irak. Amerika membantu Irak ketika itu, tapi Islam masih dituduh sebagai agama perang gara-gara itu. Perang di Afghanistan, di mana Amerika yang membantu mujahidin ketika itu lewat Saudi Arabia, lewat Pakistan. Tapi justru Islam dituduh sebagai agama perang. Itu Islamofobia yang terjadi di dunia barat. Nah, puncaknya 9/11 itulah. Nah, sampai sekarang ini Islamofobia itu masih on and on, masih off, masih naik turun lah, down, up and down. Donald Trump ketika naik pertama kali di 8 tahun yang lalu, itu kan ada kebijakan namanya Muslims Ban, pernah dengar barangkali. Ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Dicoba dari 6 negara dulu. Suriah, Iran, Sudan, ada beberapa negara lah. Ternyata Donald Trump ingin memang melarang orang-orang Islam secara total masuk Amerika. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu lawyer pribadinya namanya Giuliani, mantan wali kota New York, tanpa sengaja memberikan wawancara di TV. Katanya Mr. Presiden sedang mencari pembenaran hukum untuk menindaklanjuti Muslim Ban. Ini bukan sekedar dari 6 negara, tapi kalau perlu seluruh negara Islam dilarang masuk Amerika. Coba lihat itu. Jadi Islamofobia meninggi gitu. Nah, saya tidak perlu melanjutkan karena sudah kita tahu bagaimana Islamofobia ini terjadi. Sekarang ini juga alhamdulillah saya berani mengatakan bahwa Donald Trump fokus pada imigrasi dan Palestina Gaza. Jadi bukan lagi Islamnya fokusnya, tapi Palestina dan Gazanya. Jadi siapapun yang membela Palestina pasti dianggap antisemit, anti Yahudi, dan akan mendapat masalah gitu. Nah, pertanyaan yang timbul barangkali adalah kenapa Islamofobia ini terjadi? Kenapa kok sampai Amerika dan Barat ini kok takut marah kepada Islam ini?
Ada 3 minimal saya sampaikan, walaupun sebenarnya banyak. Jadi yang pertama adalah ketidaktahuan, memang kebodohan. Ketidaktahuan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena orang barat itu memang tidak peduli agama. Bahkan ada masa-masa di mana agama dilihat sebagai racun kehidupan, kan? Semakin beragama seseorang seolah-olah semakin tidak logis berpikir, semakin terbelakang. Maka agama bagi mereka musuh. Mereka tidak peduli agama. Maka mereka tidak mau belajar agama, apalagi namanya Islam, kan? Jadi mereka bodoh, memang tidak tahu. Nah, pada saat yang sama mereka ini, kalau dalam bahasa yang candaan saya, mereka lebih percaya kepada media daripada kitab suci. Pada saat yang sama media massa memberikan mereka informasi-informasi yang sangat tidak akurat mengenai agama kita. Bayangkan ya, dulu pernah di kota New York itu ada seseorang ditangkap dengan tuduhan katanya akan merakit bom. Hanya karena ada peralatan-peralatan yang didapatkan di mobilnya. Tidak ada bom, hanya dituduh merakit bom. Itu seluruh media menyiarkan bahwa ada teroris yang akan menyerang kota New York. Tapi kalau ada orang Islam yang sukses berbuat sesuatu untuk Amerika, termasuk salah satunya adalah membangun gedung tertinggi di Chicago itu orang Muslim yang rancang itu. Itu orang Islam yang mendesain dari arsitektur dari Pakistan. Enggak pernah masuk media tuh. Makanya media itu kalau anjing menggigit orang itu bukan berita, nanti orang menggigit anjing baru berita itu. Jadi orang menjadi bodoh itu karena media massa. Belum lagi politisi-politisi yang menjadikan orang semakin bingung. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar mantan speaker Kongres Amerika namanya Newt Gingrich. Salah seorang, kalau di sini ketua DPR, di sana speaker. Newt Gingrich ini dulu orang yang pertama kali memberikan izin orang Islam melaksanakan sholat Jumat di gedung Capitol Hill, di gedung DPRD-nya atau MPR-nya New York. Saya pernah khutbah di sana. Tapi ketika dia ingin maju menjadi kandidat dari Republikan, dia yang paling anti syariah. Coba bayangkan, dia memberikan izin untuk sholat Jumat di gedung Capitol, tapi dia paling anti syariah. Coba lihat ini, kenapa? Karena itu kepentingan politik. Kita ini sholat syariah, kita ini makan halal syariah, tersenyum kepada tetangga juga bagian dari syariah kita, karena tabassumu ka fi akhika sadaqah, kan begitu. Hidup kita ini semuanya syariah. Maka kalau ada orang Islam menolak syariah, ya dia menolak Islamnya. Itu kemunafikan yang sangat jelas. Karena kita nggak mungkin bisa hidup tanpa syariah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ini, itu harus berdasarkan kepada agama kita yang disebut hukumnya dengan syariah itu. Nah, inilah double standard yang terjadi. Jadi itu yang pertama, kebodohan. Yang kedua adalah trauma sejarah. Apa maksudnya trauma sejarah ini? Jadi ceritanya begini. Saya sebelum Covid kemarin, saya itu keliling ke 7 negara Eropa di 9 kota. Di salah satu kota di Eropa, saya ingin minum kopi. Lalu saya lihat ada kopi Turki gitu, Turkish coffee. Saya katakan kepada guide kita, teman itu, "Can I have Turkish coffee?" "Don't mention Turkish," katanya di sini. Loh, itu kan kopi Turki. Bukan, itu apa? Special kopi katanya. Bukan. Loh, kenapa? Rupanya kata Turki di beberapa negara Eropa itu identik dengan Ottoman Empire dan itu Islam. Coba lihat. Mereka trauma bahwa ketika Islam datang ke Eropa, Islam akan kemudian mengambil alih lagi seperti Ottoman Empire dulu. Ottoman Empire hampir menguasai seluruh Eropa. Kalau tidak dikalahkan di Austria ketika itu Vienna, kalau Bapak dan Ibu ke Vienna, Austria, di sana itu ada benteng pertahanan. Di sanalah kekuatan Ottoman Empire dikalahkan. Kalau seandainya tidak dikalahkan ketika itu, maka semua Eropa menjadi bagian dari Ottoman Empire. Dan mereka khawatir itu. Makanya kan kita dengarkan dari mereka, termasuk dari Donald Trump selalu mengatakan, "They are coming to take over." Mereka datang mengambil alih. Ini trauma sejarah ini. Ini yang menjadikan mereka fobia itu. Tapi yang ketiga adalah karena memang ada mental kolonial yang masih kuat, arogansi. Jadi ada ignorance yang pertama, dan yang ketiga ini arrogance. Kenapa mereka benci kepada Islam? Karena mereka merasa bahwa Islam ini agama yang pasti akan mengurangi apa yang mereka sebut sebagai privilege orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa. Dulu mereka kolonial penjajah, maka mereka masih ada mindset penjajah itu. Sayangnya
ada juga orang Islam begitu lihat bule-bule, wah sudah pasti pintar lah gitu ya. Karena kita juga punya mentalitas terjajah gitu masalahnya. Jadi mereka punya mental penjajah, terkadang umat ini juga punya mental terjajah gitu masalahnya. Jadi mereka khawatir bahwa mereka akan tergeserkan dari posisi mereka sebagai orang-orang yang memiliki posisi tinggi, hebat, berkuasa dan sebagainya. Ini mental penjajahan terjadi. Jadi colonial mentality itu. Ini 3 penyebab ini, walaupun banyak yang lain lagi. Nah, oleh sebab itulah apa yang kami lakukan tidak ada lain adalah berusaha melawan dalam arti yang positif ya. Salah satu di antaranya mendakwakan ini. Tapi dakwah kami di Amerika bukan dakwah yang konvensional. Apa dakwah konvensional itu? Ya ceramah lah berapi-api, retorika yang tinggi. Itu dakwah konvensional, dakwah yang biasa-biasa saja. Dan semua kita alhamdulillah pastilah kita bisa berceramah lah dengan berapi-api kan. Tapi ternyata dakwah itu bukan sekedar ceramah yang berapi-api. Tapi dalam bahasa Al-Quran ya, kalau di surah Yusuf itu disebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Yang pertama harus ada basirah yang terjadi di situ, dan basirah bisa diterjemahkan dengan macam-macam. Salah satu di antaranya adalah memiliki self confidence yang tinggi. Dan self confidence kita umat Islam ini bukan karena ilmu kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena berasas kepada keimanan yang kita miliki. Ketika kafir Quraisy datang kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Itu kemenakan kamu mau apa sih? Mau jadi orang kaya kita jadikan orang kaya, mau dia jadi pemimpin kita jadikan dia raja, mau nikahin orang yang paling perempuan yang paling cantik kita carikan perempuan yang paling cantik. Dia mau apa? Hentikan." Begitu pamannya memberitahu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Kalau sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan tinggalkan tugas ini sampai saya hancur bersamanya atau Allah mentakdirkan yang lain." Itu self confidence. Bapak dan Ibu sekalian, seandainya bukan karena iman dan self confidence seperti ini, maka tentu kita sudah berhenti di tengah jalan. Tantangannya sangat luar biasa. Dan pendai di dunia barat, di Amerika ini, ada 2 lubang yang menunggu kita. Kalau bukan lubang tantangan dan rintangan, kesulitan yang sangat luar biasa, ada lubang godaan. Saya ini setelah 9/11, karena banyak dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan besar tadi seperti mendampingi presiden itu banyak digoda-goda juga. Bahkan ada titel saya ketika itu, The Face of Moderate Islam, wajah moderasi Islam. Wah, hebat kan gitu. Lalu kemudian saya berpikir, apa arti daripada wajah moderat Islam moderat ini? Ternyata yang mereka kehendaki adalah ketika kita kurang komitmen kepada agama, itulah moderasi. Padahal Al-Quran mengatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Bagaimana kita ingin moderat dan lemah dalam komitmen berislam kalau seharusnya kita semakin kuat dalam berkomitmen berislam? Maka moderasi bukan mundur dalam komitmen berislam. Ya Islam itu memang moderat. Qul inna ummatan wasatan, itu kan ya ummatan wasatan. Islam itu moderat, tidak ada Islam yang ini. Islam memang moderat. Bahkan Rasulullah suatu ketika masuk dalam masjid, dilihat ada tali tertambat di situ. Ditanya, untuk apa ini? Ternyata untuk putri beliau salat malam, kalau capek dia bersandar di tali. Apa kata Rasulullah? La khaira fi hadza. Ini enggak ada manfaatnya katanya. Ambil itu, keluarkan itu. Ibadah saja kalau berlebihan enggak boleh. Itulah Islam. Nah, ngapain kita dikasih titel? Padahal itulah titel kita. Kalau muslim ya pasti moderat lah, kira-kira begitu. Walaupun ada individu-individu yang memang perilakunya lain kan begitu. Jadi ada godaan itu, ada godaan. Dan oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, tidak mudah kalau kita tidak punya self confidence. Insyaallah Muhammadiyah tetap konsisten. Saya pernah dengar ke Muhammadiyah akan bikin bank Islam ya. Saya kan di luar ya, dengar terus ini Muhammadiyah mau ngapain lagi nih. Saya bilang alhamdulillah memang duit Muhammadiyah loh. Kata orangnya Muhammadiyah organisasi terkaya dunia gitu. Alhamdulillah, insyaallah kalau punya bank ini luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah enggak jadi karena saya dengar kita sudah masuk menjadi bagian dari komisaris BSI. Bagus. Benarkan BSI itu. Ya, Bank Syariah Indonesia. Enggak apa, benarkan itu. Ya, jadi diluruskan, pergunakan yang baik insyaallah. Bagian dari upaya untuk memperkokoh persatuan untuk bangsa yang lebih baik. Itu yang pertama Pak Imsal. Yang kedua tentu adalah pentingnya ilmu. Ilmu yang saya maksud bukan sekedar ilmu Quran dan Sunnah, tapi bagaimana kita menguasai situasi yang ada. Makanya kan setiap nabi itu diutus dari kaumnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kata minhum itu kan penekanan di situ. Bayangkan kalau sekiranya ada nabi lahir di Cina, tiba-tiba diutus menjadi nabi di Mekah gitu.
Nggak paham Mekah, nggak paham kulturnya, nggak paham budayanya, tidak tahu bahasanya, bagaimana berkomunikasi, kan ini bahaya juga. Nah, maka kami harus merasa menjadi bahagian dari masyarakat Amerika itu yang secara positif, dalam mindset positif ya, menjadi bahagian. Sehingga kami dorong masyarakat Muslim itu menjadi bahagian dari masyarakat. Saya ini pernah dulu lama sekali bertahun-tahun menjadi ketua parade Islam di kota New York. Jadi setiap tahun kita keluar melakukan pawai, dan itu ribuan orang berjalan di jalan. Kita sholat, tutup jalan itu, kita sholat zuhur, lalu kemudian kita jalan. Saya ketuanya. Nah, ada orang yang datang. Nah, memangnya masa Nabi ada pawai, ada parade. Ini mah nggak boleh, bid'ah ke khurafat ini lagi kan gitu. Padahal itu bahagian dari kita mendorong masyarakat bahwa kalau kita berada dalam sebuah tempat, kita harus menjadi bahagian, menjadi minhum dari masyarakat itu. Alhamdulillah saat ini ada salah seorang kandidat wali kota New York beragama Islam, dan kami dukung sepenuhnya. Setiap hari kami pasti akan menyebarkan berita-berita tentang beliau, dan sekarang menjadi kandidat terkuat kedua setelah Cuomo. Cuomo ini mantan gubernur. Dia mundur dari gubernur dulu karena ada kasus pelecehan, sekarang maju ingin jadi wali kota. Nah, dia masih kandidat yang paling populer, tapi dibayang-bayangi sama yang muslim ini, namanya Zohran Mamdani. Zohran Mamdani ini lahir di Afrika, keturunan India Pakistan, dan sudah menjadi anggota DPRD di New York. Ini salah satu terobosan yang kita lakukan. Maka kita dorong umat ini menjadi bahagian dari masyarakat. Kenapa itu dakwah? Jadi jangan kita sudah hidup dalam kota, bahkan ada orang Islam, mohon maaf ya, sudah ganti paspor Amerika, tapi masih merasa tamu di Amerika. Kalau tamu itu gimana? Saya kalau tamu di sini kan kalau dikasih ini kopi barangkali ya, alhamdulillah saya akan minum, ini dikasih kan. Tapi tidak mungkin saya ke dapur bikin kopi sendiri. Saya tamu kok, saya tahu diri. Tapi kalau saya merasa saya bahagian dari rumah ini, saya akan bikin kopi sendiri. Maka saya katakan umat Islam, Anda adalah bahagian dari Amerika, dan Amerika adalah milik Anda sebagaimana milik yang lain. Kita tidak beda dari orang Yahudi, kita tidak beda orang Kristen, kita juga memiliki negara ini, dan kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa ini. Dakwah itu dakwah kita. Dengan cara kita akan melakukan perubahan. Nah, tentu yang terakhir sekali Bapak dan Ibu sekalian adalah perlunya komunikasi yang tepat. Makanya kan di universitas saya kira di Universitas Muhammadiyah juga ada fakultas komunikasi dakwah. Ini penting sekali tuh. Saya merasakan sekali bahwa betapa komunikasi itu menjadi sangat penting, karena 70% diterimanya apa misi yang kita ingin sampaikan itu adalah lewat komunikasinya. Makanya kan Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Nah, salah satu penekanan makna hikmah itu adalah mengkomunikasikan dakwah itu dengan komunikasi yang tepat. Kalau berbicara kepada seorang insinyur, jangan berbusa-busa ngomong mengenai akuntansi, mengenai uang. Kalau berbicara kepada seorang dokter, jangan berbicara tentang mesin, nggak nyambung gitu loh. Maka pertama logika kita ini harus tepat, yang kemudian kita komunikasikan secara tepat. Saya masih ingat Bapak dan Ibu sekalian, dan saya kira saya sudah sampaikan juga ini, bagaimana di Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia waktu itu dari Ramadan. Jadi kita ini ada buka puasa bersama setiap Sabtu Minggu, dan kita banyak orang datang, termasuk non Muslim terkadang datang. Datanglah sekelompok mahasiswa dari NYU di masjid kita berbuka puasa. Ternyata beberapa di antara mereka non Muslim. Lalu setelah itu kami duduk, kebetulan saya ada di situ, duduk dengan para mahasiswa ini berdialog. Tiba-tiba ada seorang mahasiswi, ini perempuan ini, nampak seperti orang India. Dia angkat tangan, dia katakan, "Imam, saya ingin bertanya, dan kalau Anda jawab saya masuk Islam," katanya. Saya kira dia bercanda. Saya katakan, "Pertanyaannya apa?" Dia katakan, "Apa yang unik dalam agama kamu? Apa yang spesial yang kami tidak miliki?" Saya tanya, "Agama kamu apa?" "Hindu," katanya. "Hindu." Dia beragama Hindu. Saya katakan, "Dalam agama kami yang unik adalah percaya kepada Tuhan yang satu, tauhid." Dia tertawa, dia katakan, "Imam, saya juga percaya kepada Tuhan yang satu." Loh, gimana dengan sapi-sapi yang Anda sembah? Bagaimana dengan batu-batu yang Anda sembah? Dia katakan, mereka itu bukan Tuhan, mereka itu adalah representasi saja. Tapi Tuhan itu satu. Coba lihat, ini pintar juga, gimana jawabnya nih? Ini sama dengan orang Quraisy dulu, kafir Quraisy kan, in liqarribuna illahi zulfa, hanya untuk mendekatkan kepada Tuhan. Tuhan itu satu, tapi batu-batu ini mendekatkan. Saya katakan begini, "Kamu orang Amerika ya?" Dia katakan, "Iya." Itu zaman Obama itu. "Kamu?" "Iya, saya orang Amerika."
Saya katakan, seandainya kamu ingin ketemu Presiden Obama, mana yang lebih baik? Langsung saja salaman, Sir, Mr. President, sampaikan unek-unek Anda kepada Presiden, atau lewat security, lewat sekretaris, ngambil appointment dulu. Mana yang Anda lebih suka? Yang langsung apa lewat sekretaris, lewat security atau apa? Dia katanya langsung dong. Saya katakan itulah yang unik dalam agama kami. Kami kalau mau ketemu Tuhan, mau komunikasi dengan Tuhan, mau nyembah Tuhan, mau berbicara dengan Tuhan, saya tidak perlu lewat patung, tidak perlu lewat sapi, tidak perlu lewat siapa-siapa, saya langsung kepada Tuhan dan kapan saja. Rupanya ngangguk dia. Dan mohon maaf para sekalian, mungkin ini orang terkadang tidak percaya, tapi benar bahwa gara-gara itu dia masuk Islam. Hanya karena itu saja. Rupanya masuk akal juga dia. Oh ya, benar juga ya. Itu yang spesial dalam agama Islam. Bahwa orang Islam itu percaya kepada Tuhan yang satu, tapi bukan sekedar satu saja dalam arti rububiyah, tapi dalam arti uluhiyah juga asma wa sifat memang betul-betul satu, langsung saja gitu. Mereka percaya kepada Tuhan yang satu, tapi ada wakil Tuhan perempuan, ada wakil Tuhan laki-laki, ada wakil Tuhan yang raja, ada wakil Tuhan yang macam-macam, wakilnya macam-macam gitu. Nah itu yang bedanya antara kita, dan itulah kesyirikan sesungguhnya. Alhamdulillah perempuan itu masuk Islam. Ini yang saya maksud dengan komunikasi yang tepat. Sayangnya bahwa terkadang kita para dai ini seringkali mengkomunikasikan dakwah itu dengan komunikasi bulldozer. Jadi dihantam dulu semua. Pokoknya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kan yakin kebenaran datang dari Tuhan, mau mereka tersinggung atau tidak. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai kita ini merasa berdakwah, ngajak. Dakwah itu esensinya ngajak. Kalau ajakan itu kan ada persuasi di situ. Tapi ini bukan ngajak. Tidak ada persuasi, tapi ngusir malah. Di Amerika jangankan non muslim, anak-anak kita sendiri, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan agama ini kepada mereka secara bijak, maka mungkin mereka tidak akan datang ke masjid lagi. Dan ini betul terjadi. Rumah saya dengan Jamaica Muslim Center yang kebetulan saya direktur dan imam di situ, itu hanya satu blok. Setiap kali saya ke masjid, anak-anak muda di situ duduk di pinggir jalan. Saya tanya, kenapa kamu nggak ke masjid? Ada satu pernah menjawab begini, Imam, saya bukan tidak suka ke masjid, saya suka ke masjid. Tapi kalau saya ke masjid katanya, kok yang saya dengar itu orang marah-marah. Kenapa? Ceramah seperti marah-marah gitu. Baca hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, sambil marah-marah gitu. Nah makanya kan tadi Pak Wakil Ketua yang suka bercanda kalau ceramah, saya suka itu. Kan Muhammadiyah itu biasa serius gitu. Muhammadiyah serius. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ingin tutup dengan mengatakan alhamdulillah Islam berkembang terus. Dalam bahasa kami biasa katakan begini, Islam itu bisa dihalangi tapi tidak terhalangi lagi. Islam itu bisa berusaha dihentikan tapi tidak terhentikan lagi. Kenapa? Pertama karena memang Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu. Kata mutimmu itu fa'il. Kalau fa'il itu pelaku. Orang yang mengajar itu mengajar tapi belum tentu guru. Tapi kalau guru sudah pasti mengajar. Maka Allah itu pelaku. Jangan khawatir, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Kami ini hanya penyebab saja. Kami mau lakukan atau tidak, insya Allah cahaya Allah akan sempurna. Dan itu yang terjadi di Amerika. Bagaimana mereka ingin menjadikan 9/11 sebagai alat untuk menekan Islam, tapi justru Islam semakin berkembang. Di kota New York saja, saya kasih contoh ya. Kota New York dari 11 juta penduduk itu lebih 1 juta orang Islam. Idul Fitri, Idul Adha sudah liburan sekarang ini. Makanan halal masuk ke sekolah umum sekarang ini. Karena mereka ada makanan gratis bergizi juga. Dari dulu sebenarnya. Tapi nggak ada yang sakit perut lah. Ya, kan begitu. Itu ada di sana. Dan makanan halal udah masuk. Uangnya dari mana? Dari APBD New York. Sekarang kita masukkan makanan halal ke penjara-penjara untuk saudara-saudara kita muslim di penjara-penjara. Bukan cuma itu, di NYPD, New York Police Department, saya ini liaison, jadi penghubung antara NYPD dan masyarakat. Hanya 2 imam saja, saya dan Imam Siraj namanya, di Brooklyn, Citywide liaison namanya. Jadi kalau ada masalah di masyarakat, biasanya kita ditelepon polisi, Imam, menurut kamu gimana gitu kan? Itu saya salah seorang itu. Ada 1.700-an anggota kepolisian New York beragama Islam. Dan ada organisasi namanya MOS, MOS. Muslim Officer Society, dan sudah ada Jumatan di kantor pusat kepolisian New York itu, Jumatan ya, bisa bayangkan. Jadi Islam berkembang sangat luar biasa ya. Tidak bisa dibendung lagi. Jadi Amerika ini sebenarnya adalah lahan yang sangat
subur sekali untuk berkembangnya Islam dan dakwah, dan kami sangat yakin sekali bahwa sekali lagi Islam ini akan terus menanjak dan naik. Alhamdulillah, di tahun 2024 kemarin, Bapak ikutin juga di media sosial, minimal 3 juta orang masuk Islam. Di Amerika dalam 5 atau 10 tahun terakhir itu minimal 300.000 orang masuk Islam. Itu di Amerika saja. Yang tahun 2024 kemarin itu, dari 3 juta orang Islam masuk itu, 75% lebih diantaranya disebabkan karena apa? Disebabkan karena saudara-saudara kita di Gaza. Mereka melihat bahwa itulah yang kami cari. Ternyata kehidupan ini lebih dari sekedar kemaju dunia yang yang luar biasa ini. Ada sesuatu yang mereka cari, dan mereka lihat itu di kehidupan saudara-saudara kita di Gaza. Karena saudara-saudara kita di Gaza yang sabar, yang tegar, yang kuat, butuhlah punya keperjuangan yang luar biasa, kepahlawanan yang luar biasa. Mereka kemudian berkata, itu yang saya cari. Kami kok di Amerika punya duit banyak, tapi kok sedikit saja masalah kami sakit mental gitu. Coba bayangkan, mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya minuman, tidak punya tempat tinggal, dibom lagi setiap hari, kok masih mereka bertahan gitu. Ini yang mereka cari. Maka mereka menemukan cahaya Allah karena ketegaran saudara kita di Gaza. Saya sebagai dai di Amerika berterima kasih kepada mereka. Mereka adalah dai-dai yang lebih efektif ketimbang saya. Mereka bisa memperlihatkan. Maka saya tutup begini, dakwah yang efektif adalah ketauladanan. Dan saudara-saudara kita di Gaza telah memperlihatkan ketauladanan itu. Saya berdoa dan sangat berharap bahwa Indonesia bisa menjadi negara tauladan bagi negara-negara yang lain. Negara yang lebih hebat dalam arti pemahaman kita, barakah. Walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bahwa bangsa ini kita bangun, negara ini kita bangun di atas keberkahan langit dan bumi. Dan keberkahan bumi tidak akan keluar kecuali kalau kita peduli dengan keberkahan langit. Maka mudah-mudahan bangsa ini, negara ini menjadi negara tauladan bagi bangsa yang lain. Karena tantangan kami salah satunya adalah pertanyaan ini, Bapak dan Ibu. Sebelum saya salam, Imam, kalau nanti Amerika mayoritas Muslim, kira-kira negara mana yang menjadi percontohannya? Saudi kah? Qatar kah? Emirat kah? Mesir kah? Indonesia kah? Kira-kira Amerika ketika itu akan menjadi negara seperti mana sekarang ini? Saya bingung menjawabnya yang mana gitu Pak. Mudah-mudahan Indonesia insya Allah akan menjadi negara tauladan itu sebagai kebanggaan kita bersama. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Misi dan visi kita satu, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum kopi.